Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi menjelang siang. Eh, Kami dari kelompok 6 Manajemen Pendidikan 2024C izin untuk mempresentasikan hasil pemaparan materi kami tentang pengawasan perkantoran. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Felicia Virginia Rahayu dan partner saya ada Dinda Safa Rahmayadi. Boleh saya hai dulu, Dinda. Halo, selamat pagi semuanya. Ada Hikmah Bilal Ahmad, boleh saya hai dulu Bilal. Halo teman-teman. Oke, boleh tolong di next slide. Baik, jadi di sini ada pembahasan yaitu pertama pengertian pengawasan perkantoran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu ada sistem perkantoran juga dijelaskan oleh saya. Lalu ada ruang lingkup pengawasan perkantoran yang akan dijelaskan oleh Dinda. Lalu ada kondisi pengawasan kantor yang efektif dijelaskan oleh Dinda. Selanjutnya ada formulir dan pengendalian formulir yang akan dijelaskan oleh Bila. Boleh tolong di next slide. Oke, di sini ada pengertian pengawasan perkantoran. Jadi, menurut McFarland mengemukakan bahwa pengawasan adalah suatu proses di mana pimpinan ini ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum gitu dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Pendapat juga dikemukakan oleh Deliangji tahun 2006 bahwa pengawasan merupakan keseluruhan aktivitas mengawasi, memeriksa, mencocokkan, dan mengendalikan segenap kegiatan agar berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Pengawasan atau controlling adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen dengan tujuan agar tidak terjadi berbagai penyimpangan antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. Jadi pengawasan ini bukan hanya soal memeriksa, tapi benar-benar merencanakan apa yang sudah direncanakan dan dijalankan dengan baik. Pengawasan ini bertugas untuk menjaga agar pelaksanaan kerja ini tetap sesuai dengan tujuan awal dan memastikan kesesuaian antara apa yang direncanakan dan apa yang terjadi di lapangan. Kenapa pengawasan dilakukan terakhir? Karena setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, pengawasan ini berfungsi untuk mengecek apakah semuanya ini berjalan sesuai dengan rencana. Kalau misalnya ada yang melenceng atau eh, keluar gitu dari jalurnya, kita bisa langsung memperbaiki agar di masa yang akan datang tidak terjadi hal serupa dan berdampak besar pada suatu lembaga. Boleh tolong di next slide? Oke, di sini ada prinsip-prinsip pengawasan perkantoran. Prinsip pengawasan perkantoran yang pertama itu adalah pengawasan itu berorientasi kepada tujuan. Jadi, pengawasan ini harus selalu diarahkan untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan pekerjaan itu yang dilakukan oleh staf atau karyawan berjalan sesuai dengan target dan tujuan instansi. Misalnya, kalau tujuan instansinya itu adalah meningkatkan pelayanan masyarakat, maka pengawasannya pun harus difokuskan kepada pelayanan masyarakat. Lalu yang kedua, pengawasan itu harus bersifat objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi pengawasan itu harus bersikap adil dan tidak memihak. Keputusan yang diambil juga harus berdasarkan fakta dan data yang ada. Jika sedang mengadakan rapat, maka jumlah kehadiran itu harus dilaporkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya dari 100 orang yang diundang gitu hanya 80 orang yang hadir. Maka laporan kehadirannya itu harus mencerminkan kenyataan tersebut, tidak boleh dilebihkan ataupun bahkan dikurangkan. Selain itu, perlakuan terhadap pelanggaran juga harus adil. Misalnya kalau si A itu datang terlambat dan si B juga datang terlambat, maka keduanya harus mendapatkan perlakuan atau teguran yang sama tanpa memandang jabatan, kedekatan, atau posisi mereka. Lalu yang ketiga, pengawasan itu harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan, dan berorientasi terhadap tujuan atau manfaat dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi pengawasan itu harus mengacu pada aturan dan standar yang telah ditentukan.
pengawasan harus memastikan bahwa setiap proses dan hasil kerja sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jangan sampai pengawas itu bertindak sendiri tanpa memerhatikan pedoman. Lalu yang keempat, pengawasan itu harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan. Jadi pengawasan ini harus memastikan bahwa pekerjaan ini tidak hanya selesai saja, tetapi juga harus efektif dan efisien, serta memberikan hasil yang optimal dengan sumber daya yang digunakan, agar hasil yang diperoleh pun juga maksimal. Artinya, pengawasan itu harus menghasilkan dampak yang jelas, tetapi tetap hemat waktu dan tenaga. Misalnya, jika seorang staf berhasil menyelesaikan laporan dalam waktu 2 minggu dari deadline yang telah ditetapkan, pengawasan ini juga harus melihat apakah proses pengerjaannya ini sudah sesuai prosedur, isi laporannya ini benar dan sesuai, dan apakah pekerjaan tersebut bisa dilakukan lebih cepat atau lebih baik dengan metode yang berbeda. Lalu yang kelima, ada pengawasan itu harus berdasarkan asas standar objektif, teliti, dan tepat. Penilaian dalam pengawasan harus menggunakan standar yang jelas sebagai tolak ukur serta melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap detail pekerjaan agar hasil pengawasan bisa valid dan dapat dipercaya. Eh, Misalnya, mengacu pada patokan atau acuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik berupa regulasi, prosedur operasional standar atau SOP, indikator, contohnya itu jam kerja minimal, misalnya kerja minimal itu 37 jam per minggu. Objektif itu berarti pengawasan dilakukan secara adil dan tidak dipengaruhi oleh opini pribadi atau kepentingan tertentu. Penilaian pun didasarkan pada fakta dan data yang terukur, bukan hanya asumsi atau perasaan. Lalu yang teliti itu maksudnya pengawasan dilakukan dengan cermat, tidak tergesa-gesa, dan memperhatikan detail. Sedangkan pengawasan harus berdasarkan tepat, maksudnya adalah menyasar langsung kepada aspek yang relevan dan membutuhkan perbaikan sesuai waktu dan kondisinya. Boleh tolong di next slide. Selanjutnya ada tujuan pengawasan perkantoran. Tujuan pengawasan perkantoran yang pertama adalah memastikan peningkatan kinerja lembaga secara berkelanjutan. Artinya, lembaga itu harus terus memantau dan meningkatkan efektivitas kerja. Kalau dikaitkan dengan pengawasan di lembaga pendidikan, artinya harus terus memantau dan memperbaiki cara kerja supaya semakin efektif. Contohnya itu seperti kepala sekolah itu rutin mengevaluasi cara mengajar guru agar tetap update dan cocok sama kebutuhan siswa zaman sekarang, ataupun dinas pendidikan yang terkadang mengecek sekolah-sekolah di daerah untuk memastikan bahwa proses belajar dan administrasi ini sudah terlaksana dengan baik atau belum. Lalu yang kedua, memastikan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga, mengevaluasi sejauh mana pencapaian rencana kerja dibandingkan dengan hasil aktual yang dapat menjadi dasar dalam pemberian kompensasi kepada pegawai. Nah, ini maksudnya adalah mengontrol jalannya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana, yang berarti pengawasan ini membantu memastikan bahwa aktivitas dan proses kerja ini harus berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Apakah semua kegiatan yang dilakukan ini sudah berjalan atau belum gitu dengan rencana yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat, mengevaluasi sejauh mana pencapaian rencana kerja dibandingkan dengan hasil aktual yang dapat menjadi dalam pemberian kompensasi kepada pegawai. Artinya, pengawasan juga memastikan semua stakeholder bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan dengan mengadakan rapat rutin untuk membahas progres dan kendala-kendala apa saja yang akan dibahas bersama-sama. Boleh tolong di next. Selanjutnya ada unsur-unsur pengawasan. Di sini unsur-unsur pengawasan ini terdapat 4 poin. Poin yang pertama itu ada faktor-faktor yang diawasi. Faktor-faktor yang diawasi ini adalah hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan selama proses kerja berlangsung. Dalam lembaga pendidikan, yang diawasi bisa berupa kehadiran guru, pelaksanaan kurikulum, penggunaan anggaran, dan hasil belajar siswa. Lalu yang kedua, identifikasi hasil yang diharapkan. Jadi sebelum pelaksanaan pengawasan, penting untuk terlebih dahulu mengidentifikasi
target atau hasil yang ingin dicapai. Tujuan ini akan menjadi acuan dalam proses evaluasi sehingga dapat diketahui apakah kinerja telah sesuai dengan standar atau masih memerlukan perbaikan. Lalu yang ketiga ada pengukuran kinerja. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh sih hasil kerja saat ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dengan mengetahui perbandingan tersebut, pengawas dapat mengidentifikasi apakah proses kerja berjalan sesuai rencana atau terdapat kendala yang perlu diperbaiki. Selain itu, hasil pengukuran ini juga menjadi dasar untuk memberikan umpan balik, melakukan evaluasi, dan mengambil langkah-langkah korektif agar tujuan organisasi atau lembaga ini dapat tercapai secara optimal. Lalu yang terakhir ada aplikasi tindakan pembenahan. Jadi aplikasi tindakan pembenahan ini adalah kalau misalnya kita menemukan penyimpangan atau kekurangan, perlu adanya tindakan perbaikan atau penyesuaian. Ini bisa dalam bentuk pelatihan, peringatan, atau penguatan sistem kerja. Contohnya misalnya ditemukan ada guru yang belum menguasai penggunaan media pembelajaran digital. Maka sekolah akan mengadakan pelatihan penggunaan platform e-learning. Boleh tolong di next? Selanjutnya masuk kepada ciri-ciri pengawasan perkantoran. Ciri-ciri pengawasan perkantoran yang pertama adalah pengawasan ini harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Artinya, sistem pengawasan ini harus menyesuaikan dengan jenis kegiatannya. Misalnya, kalau kegiatannya administrasi, maka yang diawasi adalah mengecek dokumennya, sementara kegiatan belajar mengajar bisa diawasi lewat observasi kelas. Lalu yang kedua, pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya penyimpangan dan rencana. Jadi pengawasan ini harus cepat tanggap. Kalau misalnya ada hal-hal yang melenceng dari rencana, harus bisa langsung diketahui dan ditangani supaya tidak menyebar kemana-mana. Contohnya kalau dana bos dipakai tidak sesuai dengan peruntukan, maka pengawas harus segera memberi teguran. Lalu yang ketiga, pengawasan ini harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu. Jadi fokus pengawasan sebaiknya diarahkan pada bagian penting yang lebih berisiko besar, bukan semua hal. Jadi pengawas ini harus tahu mana yang lebih diprioritaskan. Contohnya, misalnya prioritaskan pengawasan pada penggunaan dana, pelaksanaan ujian, dan kehadiran guru. Lalu yang keempat, objektivitas dalam melakukan pengawasan. Jadi penilaian itu harus berdasarkan data dan fakta, bukan karena penilaian secara subjektif saja. Misalnya guru yang dinilai itu kinerjanya bukan karena kedekatan dari salah satu orang gitu, tapi dilihat dari hasil kerja dan juga disiplinnya. Lalu yang kelima ada keluasan pengawasan. Artinya sistem pengawasan harus bisa menyesuaikan kondisi di lapangan. Dengan begitu, pengawasan tidak kaku dan dapat beradaptasi terhadap berbagai situasi. Lalu yang keenam, pengawasan ini harus memperhitungkan pola dasar organisasi. Jadi pengawasan ini harus dilakukan sesuai dengan struktur dan proses kerja yang sudah ada di organisasi. Pengawas tidak boleh hanya memerintah atau memeriksa tanpa memperhatikan tata cara dan aturan yang berlaku. Yang ketujuh, efisiensi pelaksanaan anggaran. Pengawasan juga harus memastikan bahwa anggaran yang dipakai ini harus sehemat dan seoptimal mungkin. Dengan begitu, setiap dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa adanya pemborosan. Lalu yang kedelapan, pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat. Semua yang diawasi harus tahu cara kerja sistem pengawasan agar mereka itu tidak salah paham dan harus diberi sosialisasi juga tentang indikator penilaian kinerja supaya mereka tahu apa yang akan dievaluasi. Lalu yang kesembilan, pengawasan mencari apa yang tidak beres. Jadi tujuan utama pengawasan itu adalah mencari kesalahan atau hal yang tidak berjalan semestinya sehingga bisa dilakukan perbaikan. Dan yang terakhir adalah pengawasan harus bersifat membimbing. Pengawasan bukan hanya menilai saja tetapi juga memberikan arahan agar kinerja pegawai atau kinerja seorang karyawan itu semakin baik. Contohnya setelah menemukan kekurangan dalam proses belajar, masukan dan latihan untuk guru. Boleh tolong di next? Proses-proses yang dilakukan dalam pengawasan. Yang pertama ada mendefinisikan parameter pekerjaan yang akan diawasi. Jadi langkah pertama adalah menentukan aspek apa saja yang akan diawasi. Ini bisa berupa keadaan pegawai, capaian kerja, penggunaan anggaran, atau pelaksanaan
program. Contohnya di lembaga pendidikan, kepala sekolah menentukan bahwa pengawasan semester ini akan fokus pada efektivitas pembelajaran daring dan penggunaan dana BOS. Lalu yang kedua, memfasilitasi kinerja yang hendak dicapai. Setelah target ditentukan, pimpinan harus memberikan fasilitas atau dukungan agar target itu bisa dicapai. Ini bisa berupa alat kerja, pelatihan, atau SOP yang jelas. Lalu yang terakhir ada memotivasi pegawai. Proses pengawasan juga harus diiringi dengan upaya untuk meningkatkan semangat dan keterlibatan pegawai. Jadi pengawas itu tadi harus bersifat membimbing atau memotivasi. Boleh tolong di next slide. Oke, selanjutnya sistem perkantoran yang akan dijelaskan oleh saya juga. Jadi sistem perkantoran adalah segenap rangkaian prosedur yang telah menjadi tata kerja dan tata tertib dalam penyelesaian suatu bidang kerja atau fungsi dalam suatu organisasi. Seperti yang kita tahu, sistem itu adalah kumpulan bagian atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kantor adalah tempat atau lingkungan di mana berbagai aktivitas administrasi dan manajemen itu dilakukan. Jadi bisa saya simpulkan sistem perkantoran merujuk pada metode yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan menjalankan berbagai aktivitas administratif di dalam sebuah kantor. Sistem ini mencakup berbagai komponen yang saling terintegrasi untuk memastikan operasional yang efisien dan efektif di lingkungan kantor. Contohnya bisa sistem kearsipan, surat menyurat, pelaporan, dan lain-lain. Tolong di next. Nah, berikut adalah contoh-contoh sistem perkantoran. Ini saya mengambil contoh sistem perkantoran yang bersifat digital. Yang pertama itu ada Dapodik, yang kedua ada Google Workspace seperti Spreadsheet, Excel, Google Drive, Gmail, dan lain-lain. Terus Microsoft Office itu ada Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Lalu ada contoh sistem perkantoran yang manual, yang bisa kita lihat penggunaannya itu masih menggunakan kertas, seperti penulisan surat menyurat menggunakan mesin ketik, pengarsipan dokumen menggunakan filing kabinet, atau absensi karyawan yang dicatat di buku kehadiran. Boleh tolong di next. Lalu selanjutnya ada sistem perkantoran seperti sistem informasi manajemen sekolah dan yang sering kita pakai yaitu LMS atau Online Learning UNJ. Boleh tolong di next. Selanjutnya ada manfaat sistem perkantoran. Di sini ada beberapa manfaat sistem perkantoran. Yang pertama itu ada kelancaran pekerjaan perkantoran dan mencegah kemungkinan kesalahan dalam pekerjaan. Jadi sistem perkantoran ini membantu pekerjaan menjadi lebih teratur dan mudah dikelola. Karena sudah ada prosedur yang jelas, pegawai jadi tahu apa yang harus dikerjakan dan kapan harus selesai. Ini juga bisa mencegah kesalahan karena setiap langkah sudah diatur dan bisa dicek ulang. Lalu yang kedua, pengurangan keterlambatan hambatan. Dengan sistem yang tertata, pekerjaan tidak mudah tertunda. Semua bagian tahu tugasnya masing-masing dan proses kerja jadi lebih cepat. Hambatan seperti dokumen hilang atau miskomunikasi juga bisa diminimalisir. Lalu yang ketiga ada kontrol yang lebih baik terhadap pekerjaan. Artinya, sistem memungkinkan atasan atau bagian manajemen memantau jalannya pekerjaan dengan lebih mudah. Mereka bisa melihat progres, mengevaluasi hasil kerja, ataupun memberikan arahan dengan lebih cepat jika ada masalah. Selanjutnya ada penghematan tenaga kerja dan biaya tata usaha. Pekerjaan yang sudah tertata rapi dan terintegrasi membuat proses menjadi lebih efisien. Pegawai tidak perlu mengulang pekerjaan yang sama, dan penggunaan kertas atau alat kantor pun bisa dikurangi. Akibatnya, biaya operasional menjadi lebih hemat. Selanjutnya, Selanjutnya, koordinasi berbagai seksi dan bagian dalam organisasi. Sistem perkantoran juga mempermudah kerjasama antar divisi atau bagian, misalnya bagian keuangan dengan kepegawaian, ataupun bagian kepegawaian dengan administrasi bisa saling berbagi informasi dengan cepat, karena semuanya sudah tercatat dan tersimpan rapi. Lalu kemudahan dalam melatih para pegawai tata usaha. Karena alur kerjanya sudah jelas dan terdokumentasi, pegawai baru pun bisa lebih cepat belajar dan menyesuaikan diri. Mereka cukup mengikuti sistem yang sudah ada dan tidak perlu belajar dari nol atau bingung mencari cara kerja sendiri karena sudah terintegrasi dengan sistem. Boleh tolong di next? Oke, pastinya kalau ada kelebihan pun ada kekurangan dari sistem perkantoran. Di sini kekurangan sistem perkantoran yang pertama yaitu konektivitas internet yang tidak stabil.
Kalau jaringan internet sering terputus-putus atau lambat, pekerjaan pun yang bergantung pada sistem digital jadi terhambat. Misalnya sulit mengakses file di cloud, rapat online terganggu, atau pengiriman email jadi terlambat. Hal ini bisa membuat proses kerja lambat dan bahkan bisa membuat frustasi pegawainya. Lalu yang kedua, kurangnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Sistem perkantoran, apalagi yang berbasis teknologi, butuh sumber daya manusia yang paham cara mengoperasikannya. Kalau pegawai tidak diberi pelatihan yang cukup, mereka bisa bingung salah mengoperasikan sistem. Lalu yang terakhir ada hambatan keamanan data. Dalam sistem perkantoran digital, semua data tersimpan secara elektronik. Kalau tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik, data penting bisa bocor, dicuri, atau dihapus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini bisa berdampak serius, apalagi kalau menyangkut data pribadi atau dokumen rahasia instansi. Boleh tolong di next? Selanjutnya ada asas umum sistem perkantoran, yaitu asas perencanaan. Asas ini menekankan pentingnya menyusun rencana kerja sebelum melaksanakan kegiatan kantor. Tujuannya agar semua pekerjaan itu jelas arah dan tujuannya. Dengan perencanaan yang matang, pekerjaan bisa lebih efisien, terarah, dan tidak asal-asalan. Contohnya, sebelum menyelenggarakan rapat besar, pastinya kantor membuat jadwal dulu undangannya dan menyiapkan materi terlebih dahulu. Selanjutnya ada asas penyederhanaan. Asas ini bertujuan untuk membuat prosedur kerja menjadi lebih simpel dan mudah dipahami. Proses yang rumit disederhanakan tanpa mengurangi hasil akhirnya. Ini bisa mempercepat kerja dan menghindari kebingungan. Contohnya, kalau misalnya mau cuti, dulu harus isi formulir manual dulu, lalu ditandatangani atasan satu persatu. Sekarang cukup lewat aplikasi online, tinggal klik-klik langsung selesai. Hemat waktu dan hemat tenaga. Lalu yang ketiga ada asas penghapusan. Asas ini berarti menghilangkan kegiatan atau prosedur yang tidak perlu, yang tidak lagi efektif atau malah menghambat. Tujuannya untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Contohnya menghapus pengarsipan dokumen dalam bentuk kertas jika semuanya sudah disimpan aman dalam bentuk digital. Yang terakhir ada asas penggabungan. Asas ini mendorong agar kegiatan atau tugas yang mirip digabungkan agar lebih praktis dan hemat sumber daya. Jadi tidak perlu membuat sistem yang terpisah-pisah untuk hal yang bisa dilakukan secara bersamaan. Contohnya menggabungkan tugas pencatatan keuangan dan pengadaan barang dalam satu sistem karena datanya sudah saling berhubungan. Boleh tolong di next? Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya ruang lingkup kegiatan kantor akan dijelaskan oleh Dinda. Pada Dinda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ruang lingkup pengawasan perkantoran. Nah, ruang lingkup pengawasan perkantoran ini merujuk pada berbagai aspek yang diawasi dalam operasional kantor untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Nah, ruang lingkup pengawasan perkantoran ini mencakup kegiatan kantor dan sarana fasilitas kerja perkantoran. Di sini saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu ada kegiatan kantor. Nah, kegiatan pekerjaan kantor ini pada umumnya meliputi kegiatan perencanaan perkantoran atau office planning, kemudian ada pengorganisasian perkantoran atau office organizing, kemudian ada pengarahan perkantoran atau office actuating, dan pengawasan perkantoran atau office controlling. Nah, semakin luas tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan, maka akan semakin besar pula kegiatan perkantoran yang dilakukannya. Di sini selanjutnya ada ruang lingkup pengawasan perkantoran yang kedua, yaitu ada sarana dan fasilitas kerja perkantoran. Sarana dan fasilitas kerja perkantoran ini menjadi bagian dari pengawasan, dan itu meliputi lokasi bangunan gedung, kemudian peralatan kantor, penataan interior, dan mesin-mesin kantor. Di sini saya akan membahas komponen sarana dan fasilitas kerja yang pertama, yaitu yang pertama ada lokasi kantor. Nah, pemilihan lokasi kantor ini harus dilakukan secara hati-hati karena akan mempengaruhi efektivitas kenyamanan dan keamanan pekerjaan. Beberapa aspek yang penting
yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi kantor itu yang pertama ada keamanannya, yaitu lokasi harus bebas dari risiko kriminalitas, bencana alam, atau gangguan lainnya yang membahayakan karyawan dan juga aset kantor. Kemudian yang kedua lingkungan sekitar, yaitu lokasi sebaiknya berada di area yang bersih, tenang, dan mendukung produktivitas kerja. Kemudian biaya atau harga lokasi yang dimana harus dipilih sesuai dengan anggaran yang tersedia dan tetap memperhitungkan manfaat ekonomisnya. Kemudian yang kedua ada gedung kantor. Nah, gedung ini merupakan tempat berlangsungnya aktivitas kantor, sehingga kondisinya harus sesuai dengan kebutuhan operasional kerja. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih gedung kantor, yaitu antara lain, yang pertama harus menjamin keamanan karyawan, yang dimana gedung ini harus mempunyai standar keselamatan kerja. Kemudian yang kedua harus memiliki fasilitas yang memadai, seperti dilengkapi dengan ruang kerja yang memadai, kemudian toilet, ruang rapat, area istirahat, area parkir, dan fasilitas lainnya. Kemudian harga gedung harus kompetitif dan seimbang dengan biaya dan keuntungannya. Yang dimana gedung yang dipilih ini harus memberikan nilai tambah atau keuntungan seperti mendukung kelancaran operasional kerja, menarik klien, meningkatkan produktivitas karyawan karena mereka merasa nyaman. Semua manfaat itu harus sebanding dengan uang yang dikeluarkan. Jadi jangan hanya melihat pada harga murah atau mahal, tetapi lihat nilai apa yang didapat dari harga tersebut. Kemudian ada peralatan kantor. Nah, peralatan kantor ini sangat penting untuk menunjang aktivitas kerja sehari-hari. Peralatan kantor ini terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada perabotan kantor dan juga perlengkapan habis pakai. Kemudian yang selanjutnya ada interior kantor, yang dimana interior kantor ini merupakan penataan unsur fisik di dalam ruang kerja yang bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif. Nah, bagian-bagian interior ini meliputi yang pertama ada penerangan, kemudian ada ventilasi udara, yang ketiga ada plafon dan jendela, kemudian yang keempat ada dekorasi atau hiasan kantor. Nah, yang kelima ada mesin-mesin kantor. Nah, mesin kantor ini merupakan alat bantu kerja modern yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses kerja. Pemilihan mesin ini harus disesuaikan dengan prosedur kerja yang berlaku, kemudian metode kerja yang digunakan, dan kebutuhan dari jenis pekerjaan di kantor tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada objek pengawasan perkantoran. Objek pengawasan perkantoran di sini meliputi yang pertama ada penggunaan peralatan dan perabotan kantor. Nah, pengawasan pada aspek ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua peralatan kantor ini digunakan secara optimal, kemudian juga tidak disalahgunakan dan dalam kondisi yang baik. Yang dimana contoh dari praktik pengawasannya itu seperti inventarisasi dan pengecekan secara berkala mengenai kondisi peralatan dan laporan kerusakan serta penggantian barang. Kemudian yang kedua ada metode-metode dan standarisasi pekerjaan kantor. Nah, pengawasan pada objek ini berkaitan dengan bagaimana pekerjaan ini dilakukan sesuai dengan prosedur tetap atau SOP dan standar yang telah ditetapkan untuk menjamin mutu dan juga konsistensi kerja. Tujuannya ini untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan dalam pekerjaan. Contoh praktik pengawasan itu seperti melakukan monitoring kesesuaian proses kerja dengan SOP. Kemudian yang ketiga ada kualitas pekerjaan kantor. Nah, pengawasan pada hal ini mencakup pada tingkat ketelitian, akurasi, dan juga profesionalitas dalam penyelesaian tugas-tugas kantor. Tujuannya ini untuk menjamin hasil kerja yang sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan. Kemudian juga untuk mengurangi kesalahan atau human error dan duplikasi pekerjaan. Contoh praktik pengawasan itu seperti pemeriksaan dokumen hasil kerja dan sistem koreksi atau review sebelum hasil kerja dikirim. Kemudian yang keempat ada pelayanan kantor. Nah, pengawasan pada aspek ini berkaitan dengan pelayanan kepada pihak internal maupun eksternal, yang fokusnya ini adalah pada kecepatan, keramahan, ketepatan, dan kepuasan penggunaan layanan. Tujuannya untuk meningkatkan citra profesionalisme kantor, kemudian menjaga kepercayaan mitra dan pengguna layanan, dan memastikan bahwa pelayanan publik atau internal sudah sesuai standar. Contoh dari praktik pengawasan ini seperti survei kepuasan pelanggan internal atau eksternal, kemudian laporan dan penanganan keluhan layanan. Kemudian yang kelima ada waktu. Nah, pengawasan pada hal ini mencakup pengelolaan waktu kerja, ketepatan penyelesaian tugas, dan efektivitas penggunaan waktu dalam operasional kantor. Yang tujuannya ini untuk menghindari keterlambatan atau penundaan kerja dan menjamin setiap aktivitas dilakukan sesuai dengan jadwal. Contoh dari praktik pengawasan itu seperti monitoring kehadiran dan waktu kerja pegawai atau absensi, kemudian juga ada penerapan deadline dan laporan progres secara berkala. Kemudian yang terakhir ada biaya perkantoran.
Pengawasan pada aspek ini memastikan bahwa pengeluaran kantor ini dilakukan secara efisien, sesuai anggaran, dan tidak terjadi pemborosan. Tujuannya ini untuk mengendalikan anggaran operasional kantor, mengoptimalkan penggunaan dana, dan mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan dana. Nah, contoh dari praktik pengawasannya itu seperti laporan rutin penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya ada metode pengawasan kantor. Nah, bahan yang digunakan dalam menjalankan pengawasan itu antara lain yang pertama ada laporan dari pelaksanaan kegiatan yang diberikan secara lisan dan tertulis, kemudian secara berkala atau sewaktu-waktu atas permintaan. Nah, laporan ini merupakan sumber informasi utama bagi atasan atau pihak pengawas untuk mengetahui sejauh mana pekerjaan dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada penelaahan terhadap buku catatan tugas atau hasil kerja, jadwal kegiatan, bahan kemajuan pekerjaan, ataupun grafik lainnya. Kemudian yang ketiga ada survei di mana kegiatan-kegiatan dijalankan, yaitu pengawasan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati kegiatan secara nyata. Kemudian yang keempat ada wawancara dengan pelaksana-pelaksana tugas yang bersangkutan, yang di mana pengawas atau atasan itu melakukan dialog secara langsung dengan pegawai untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lebih mendalam. Kemudian selanjutnya ada metode pengawasan kantor. Yang pertama ada pengawasan langsung, yaitu aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun sistem investigatif. Contoh dari pengawasan langsung yaitu kepala bagian yang datang langsung ke kantor untuk mengecek apakah staf ini bekerja sesuai jam kerja dan sesuai dengan aturan SOP. Kemudian yang kedua ada pengawasan tidak langsung, di mana aparat pengawasan atau pimpinan organisasi ini melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Contohnya itu seperti pengecekan laporan oleh Dinas Pendidikan, yang di mana Dinas Pendidikan ini hanya menerima laporan kegiatan belajar mengajar dari sekolah setiap bulan tanpa harus datang langsung ke lapangan. Kemudian yang ketiga ada pengawasan formal. Nah, pengawasan secara formal ini dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya. Contohnya yaitu seperti supervisi sekolah oleh pengawas sekolah, yang di mana pengawas sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan ini melakukan kunjungan rutin ke sekolah-sekolah binaannya. Kemudian ada pengawas informal, yaitu pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Contohnya itu seperti pimpinan yang berbincang santai dengan staf tentang kesulitan kerja, lalu dari situ dia bisa mengetahui nih adanya hambatan dalam pekerjaan tersebut. Kemudian ada pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Nah, contoh pengawasannya itu seperti bendahara sekolah yang diaudit secara berkala oleh tim dari Dinas Pendidikan untuk memeriksa apakah dana BOS yang digunakan ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis atau belum. Kemudian ada pengawasan teknis atau technical control, yaitu pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat lebih fisik, misalnya pembangunan gedung sekolah dan juga pengawasan pemeliharaan fasilitas sekolah atau kantor. Kemudian ada pengawasan kuantitatif, yaitu metode pengawasan yang lebih bersifat spesifik dengan menggunakan tinjauan data kuantitatif untuk mengukur dan mengadakan penyesuaian atas jumlah maupun kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, contohnya yaitu di kantor pelayanan publik, manajer ini sedang mengevaluasi jumlah surat yang diproses dalam 1 bulan. Nah, jika target 200 surat per bulan itu tidak tercapai, maka ia akan meninjau nih penyebabnya, misalnya seperti karena kekurangan staf atau waktu pelayanan yang tidak optimal. Kemudian ada pengawasan kualitatif. Nah, berbeda dengan kuantitatif, metode pengawasan kualitatif ini bersifat umum terhadap kegiatan dan keadaan organisasi dan lebih banyak menyangkut cara kerja karyawan. Contohnya itu seperti kepala sekolah yang masuk langsung ke ruang kelas untuk mengamati bagaimana guru menyampaikan materi, kemudian berinteraksi dengan siswa, dan mengelola kelas dengan baik. Kemudian yang terakhir ada pengawasan alternatif. Nah, pengawasan alternatif ini merupakan metode yang dilakukan oleh manajer administrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan, seperti tujuan dari pelaksanaan kontrol, kemudian kepercayaan terhadap sistem kontrol, sikap manajer dan pegawai, dan sumber data yang digunakan untuk pengawasan. Contohnya itu seperti seorang manajer administrasi di kantor dinas yang memutuskan untuk tidak selalu menggunakan laporan harian tertulis untuk mengawasi pegawainya, melainkan bisa menggunakan sistem absensi digital dan log aktivitas komputer untuk melihat kehadiran dan aktivitas kerja pegawai secara otomatis.
Kemudian selanjutnya ada kondisi pengawasan yang efektif. Nah, pengawasan kantor yang efektif ini merupakan kunci dalam meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan organisasi. Berikut ini merupakan beberapa kondisi yang mendukung pengawasan kantor yang efektif. Yang pertama itu ada perencanaan pengawasan kantor yang terstruktur. Nah, pengawasan efektif ini harus direncanakan dengan baik dan terstruktur yang mencakup penetapan pokok yang akan diawasi, waktu, tempat pelaksanaan, serta petugas yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua ada penilaian dan pengukuran kinerja yang konsisten. Nah, menurut Marwansyah, penilaian kinerja adalah sistem formal untuk memeriksa atau mengkaji dan mengevaluasi kinerja seseorang atau kelompok. Nah, penilaian dan pengukuran kinerja ini harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Cara mengukur itu bisa dengan mengamati langsung, melihat laporan, menggunakan sistem otomatis, atau mengambil sampel pekerjaan untuk dianalisis. Kemudian yang selanjutnya ada evaluasi, tindak lanjut, dan koreksi. Nah, kegiatan evaluasi dan pengawasan ini dilakukan pimpinan untuk mengadakan penilaian terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu dengan cara melakukan perbandingan dengan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dengan teknik tersebut, eh, diharapkan dapat menilai kemampuan setiap pegawai secara menyeluruh sehingga benar-benar menggambarkan tingkat pencapaian kinerjanya. Baik, yang selanjutnya ada lingkungan kerja yang kondusif, yang dimana pengawasan ini akan berjalan efektif jika didukung oleh lingkungan kerja yang baik, tenang, aman, dan nyaman. Nah, lingkungan kerja yang kondusif ini dapat meningkatkan semangat kerja karyawan dan dapat meminimalkan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bilal. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang formulir. Dilihat dari pengertiannya, menurut Terry dalam Rasto 2015, formulir merupakan selembar kertas atau karton yang dicetak untuk pengumpulan dan pengiriman informasi. Kemudian, pendapat menurut Neti Karnati pada 2019, formulir adalah lembaran kertas lepas atau kartu berukuran tertentu yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara dicetak dengan ukuran-ukuran kolom, garis, atau ruangan-ruangan untuk menghimpun, mencatat, atau menyampaikan informasi yang diperlukan. Seiring perkembangan zaman, formulir pada saat ini juga bisa diakses dengan platform-platform digital gitu, seperti Gform dan lain-lain gitu. Nah, dari pengertian yang dikemukakan dua ahli tadi, formulir merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan operasional organisasi karena kegunaannya sebagai media untuk mengumpulkan dan menghimpun data yang akan dikelola dan akan menghasilkan informasi. Jadi kesimpulannya, formulir merupakan pencatatan data dan informasi dari kegiatan organisasi yang didesain sesuai dengan kebutuhan informasi, baik dalam bentuk tekstual maupun elektronik yang terstandar. Next, ini ada contoh formulir dalam bentuk kertas. Selanjutnya, kemudian formulir juga pasti membutuhkan pengelolaan agar data yang diperoleh bisa dijadikan informasi yang bermanfaat. Arti dari manajemen formulir atau pengendalian formulir itu sendiri adalah suatu proses atau kegiatan pengendalian penciptaan formulir, produksi dan penggunaan formulir secara sistematis sesuai dengan standar yang ada. Nah, sebelum masuk ke tujuan utama, ada pendapat dari Jan Neuner dan Benjamin Haynes pada 1953 dikutip dari buku Prof. Neti Karnati yang ditulis tahun 2019 menyatakan bahwa pengendalian formulir mencakup tiga prosedur utama. Yang pertama, mengadakan penataan terhadap formulir secara terpusatkan. Yang kemudian kedua, penghapusan atau penggabungan formulir-formulir yang kini dipakai. Dan yang terakhir, penetapan prosedur-prosedur untuk menelaah, menyetujui, dan mencetak formulir-formulir baru. Kemudian ada tujuan utama dari pengendalian formulir. Yang pertama, menjamin ketersediaan secara teratur dari berbagai formulir. Jadi pengendalian formulir ini tujuannya memastikan ketersediaan formulir itu sendiri. Kemudian yang kedua, penggunaan formulir yang ekonomis.
Artinya meminimalisir biaya produksi, penyimpanan, dan distribusi formulir. Pengendalian formulir mendorong efisiensi agar tidak terjadi pemborosan, misalnya dalam pencetakan atau penggunaan formulir yang terlalu rumit atau kompleks. Kemudian yang ketiga, mengurangi pekerjaan administratif. Tentu saja pengendalian formulir atau pengendalian formulir bisa mengurangi pekerjaan administratif. Kemudian yang keempat, meminimalkan penggunaan beberapa formulir. Jadi tujuan pengendalian formulir itu untuk menghindari redundansi gitu atau penyimpanan data yang sama secara berulang-ulang. Jika satu formulir bisa digunakan untuk beberapa keperluan, maka tidak perlu membuat formulir lain yang fungsinya sama. Kemudian yang kelima, memuat perubahan bagi formulir yang ada jika tidak sesuai lagi. Jadi dalam tujuan pengendalian formulir, formulir itu perlu diperbarui jika isi, format, atau fungsinya sudah tidak sejalan dengan prosedur atau kebutuhan terkini. Jadi pengendalian formulir fungsinya memastikan adanya evaluasi dan revisi yang berkala. Kemudian yang keenam, memperkenalkan formulir-formulir baru yang benar-benar diperlukan. Kemudian yang ketujuh, menyimpan dan menggunakan formulir yang hanya diperlukan sistem kantor. Jadi dalam tujuan pengendalian formulir ini, hanya formulir yang sesuai dan dibutuhkan oleh alur kerja kantor yang boleh disimpan dan digunakan. Ini untuk mencegah penumpukan eh, dalam penyimpanan dokumen gitu. Jadi dokumen-dokumen yang tidak relevan dan yang tidak relevan disingkirkan untuk menghemat ruang penyimpanan. Kemudian yang terakhir ada mengevaluasi desain formulir agar sesuai dengan kebutuhan. Artinya desain formulir harus praktis, mudah dipahami dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Evaluasi bertujuan untuk menyempurnakan tata letak, urutan informasi, dan kemudahan pengisian. Oke, next. Mungkin ini saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan presentasinya. Di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dari materi pengawasan perkantoran. Jadi kesimpulannya, pengawasan perkantoran bertujuan memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai aturan, membantu mendeteksi kesalahan, menilai kinerja pegawai, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan prinsip dan unsur pengawasan yang jelas, sistem kontrol yang baik dapat meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, pengelolaan formulir juga berperan penting dalam administrasi kantor sebagai alat pencatatan dan pengumpulan informasi. Pengendalian formulir yang efektif dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi pekerjaan administratif yang tidak perlu, serta memastikan penggunaan formulir sesuai dengan kebutuhan organisasi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 6. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.